warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga kalian yang menonton selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Rahel. Tuan Rumah Podcast Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit. Tentu podcast Ramadan akan menemani hari-hari kalian di bulan Ramadan loh teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama Ustazah Afifah tentang apa istimewanya bulan Ramadan. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Rahel sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Ustazah. Teman-teman pasti penasaran kan apa yang akan kita pelajari kali ini? So, jangan lewatkan ya, tetap ikuti kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Afifah. Ya, terima kasih Mbak Rahel atas waktunya selaku tuan rumah juga MC di podcast Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini Ustazah Afifah akan berbagi ilmu tentang istimewanya bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Apa istimewanya sih tentang bulan Ramadan itu apa? Yang pertama, itu bulan dilipat gandakannya amal. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan amal, yang mana jika kita melakukan sebuah amalan sunnah, itu akan menjadi pahala amalan wajib. Seperti contoh, ketika kita sholat duha setiap hari di MI Salafiyah. Mbak Rahel tahu apa hukumnya menunaikan sholat duha setiap hari? Sunnah. Nah, tahu, pinter. Hukumnya sholat duha yang kita lakukan di pagi hari di MI Salafiyah itu sunnah. Tetapi jika kita melakukannya di waktu bulan Ramadan, maka yang amalan sunnah tersebut menjadi sebuah amalan wajib. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika kita melakukan sebuah amalan wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, maka amalan wajib itu akan berlipat ganda gitu. Contohnya seperti kita belajar setiap hari. Kita sebagai siswa, apa hukumnya belajar, Mbak Rahel? Wajib. Pinter, hukumnya wajib. Nah, amalan wajib yang kita lakukan berupa belajar bersama itu akan berlipat ganda ketika kita melakukannya di bulan suci Ramadan, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, atau bisa kita sebut dengan Syahrul Quran. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayat. Jadi cuplikan arti dari ayat tersebut adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak banyak kita temui ya. Banyak kita temui di rumah-rumah, di musola, di masjid. Orang Islam, orang Muslim, semuanya mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gunanya apa? Karena mereka tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah sejatinya orang Muslim yang tahu tentang keistimewaannya bulan Ramadan. Mbak Rahel, apakah pernah tartilan atau tadarus di musola atau di masjid ketika Ramadan? Pernah, pinter. Nah, karena apa? Karena bulan Ramadan itu tadi bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sebagai umat Muslim, kita sebagai orang Islam harus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu. Allah membelenggu setan, gunanya apa? Karena ingin mempermudah manusia untuk beribadah di bulan suci Ramadan.
Tetapi kadangkala ada juga manusia ataupun siswa ataupun ustazah sendiri kadang suka marah ketika berpuasa, kadang-kadang berbohong, kadang-kadang membantah guru. Pernah nggak Mbak Rahel seperti itu? Saat berpuasa membantah guru, pernah nggak? Nah, Padahal di bulan suci Ramadan membantah guru, membantah orang tua itu tidak boleh, perbuatan yang dilarang. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Katanya Allah membelenggu setan di saat bulan Ramadan. Tetapi kadang manusia masih berbuat salah, masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa. Kenapa seperti itu, Mbak Rahel? karena hawa nafsu. Pinter, karena hawa nafsu, karena kita kurang menata niatnya, kita kurang memenuhi syarat-syarat puasa, kita kurang memenuhi rukun-rukun puasa. Akhirnya kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah tersebut di saat bulan puasa. Yang keempat, ya lanjut lagi ya Rahel. Yang keempat yaitu pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Seperti itu. Pintu surga dibuka. Kenapa pintu surga dibuka? Karena jika manusia berbuat amalan baik di bulan suci Ramadan, ya, maka amalan tersebut dicatat sebagai amalan-amalan orang ahli surga. Alhamdulillah. Jadi Allah itu buat promosi. Seandainya barang itu dibuat promosi di saat bulan Ramadan, ya. Ini saya kasih murah, ini saya kasih, oh gitu ya. Terus maksud dari pintu neraka ditutup itu bagaimana? Maksudnya adalah Allah melanggar manusia untuk berbuat buruk di bulan suci Ramadan. Karena sebaliknya seperti itu, jika kita berbuat baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tetapi jika kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan dilipat gandakan. Seperti itu. Makanya Allah melarang, Allah menutup pintu neraka. Maksudnya berarti Allah melarang manusia untuk berbuat buruk. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bulan mustajabnya doa. Bulan mustajabnya doa. Di dalam puasa itu ada waktu-waktu tertentu yang doa kita akan mustajab. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya 3 doa yang tidak akan tertolak. 1, yaitu pemimpin yang adil. 2, yaitu orang yang berpuasa mulai dari sahur sampai dengan berbuka, itu doanya mustajab. Ya, khususnya yang ketika sahur sama ketika akan berbuka itu doanya mustajab. Waktu-waktu yang emas yang kita gunakan, yang bagus kita gunakan untuk berdoa. Seperti itu. Tapi anehnya di zaman sekarang itu Mbak Rahel tahu apa yang biasa dilakukan oleh umat muslim ketika mau berbuka itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Loh, apa yang biasa kita lakukan kalau mau berbuka itu biasanya orang-orang muslim itu apa? Nyari takjil. Nyari takjil atau bahasa kerennya ngabuburit. Pinter, ngabuburit. Padahal kita tahu bahwasanya waktu emas adalah waktu ketika kita mau berbuka. Itu waktu yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah. Tetapi orang zaman sekarang ketika mau berbuka malah digunakan kesempatannya untuk ngabuburit, cari makanan, cari minuman. Ada berbagai jenis makanan ketika bulan puasa, ada berbagai jenis minuman ketika bulan puasa. Nah, sampai di jalan raya itu macet. Akhirnya orang tadi ketika berbuka terlambat, padahal itu waktu yang mustajab. Ya, padahal kita disunahkan untuk mendahulukan berbuka puasa, ya kan? Akhirnya karena macet itu tadi habis ngabuburit macet di jalan, pulangnya
kemalaman, terlambat berbuka, tidak memanjatkan doa, padahal waktu ketika akan berbuka itu waktu mustajab yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. 5 hal itu saja yang Ustazah sampaikan. Tadi yang pertama apa, Mbak Rahel? Bulan dilipat gandakan amal. Iya, bulan dilipat gandakan amal. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. iya. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. pinter. Yang keempat, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. iya. Dan yang terakhir, bulan mustajabnya doa. pinter. Itu 5 hal yang harus kita ketahui atau istimewanya bulan Ramadan. Sebelum podcast ini saya akhiri, mari kita sholawatan Robbi Fangfa'na dulu ya Mbak Rahel, dengan harapan ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk pemirsa Misja Corner dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Oke, terima kasih Mbak Rahel atas waktunya. Akhirul kalam dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya teman-teman podcast Ramadan kali ini bersama Ustazah Afifah tentang apa istimewanya bulan Ramadan. Terima kasih sudah mengikuti selama kurang lebih 15 menit. Dan terima kasih juga Ustazah Afifah yang berkenan berbagi ilmu. Saya, tuan rumah podcast Ramadan, izin undur diri. Tetap stay tune ya di channel Misja Corner. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.